Saya berangkat dari Pulau Buru. Pulau Buru itu ceritanya pembuangan tahanan. Nah, karena yang naik kapal itu yang orang luar dari selain dari hantu saya sendiri. Persitara saya sempat ikut Persitara. Dari Persitara saya sempat ikut Persitara waktu almarhum Andi Lala. Waktu itu kita udah persiapan untuk ke Bali. Kita nginapnya waktu itu saya ingat banget di Kuningan untuk membantu Persitara ini. Ya tadinya sebetulnya saya banyak juga yang minta saya divisi 2 di Jawa. NJ Mania. Kembali lagi di Kartu Kuning Podcast. Podcastnya NJTV channelnya NJ Mania. Terima kasih buat lu yang udah ngeklik video ini. Tentu pasti lu penasaran banget kan karena ngelihat judul dan thumbnailnya. Kali ini gue udah bersama dengan pelatih teranyarnya, terbarunya Persitara Jakarta Utara yang akan menghadapi kompetisi Liga 3 Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Gue udah sama Coach Eli Idris, ya. Eli Idris. Gimana kabarnya, Coach? Kabar baik, alhamdulillah baik. Nah, gimana nih? Nanya sedikit dulu lah, perasaannya menjadi pelatih Persitara Jakarta Utara sekarang. Untuk menjadi pelatih Persitara, terus terang buat saya ini kan satu tantangan. Pertama satu tantangan buat saya, kemudian karena ini juga Liga 2, Divisi 2. Tapi kalau buat saya cuma jadi pelatih dimanapun saya tidak milih-milih. Kemudian saya ada di Jakarta Utara ini, kemudian apa yang saya miliki, saya punya latar belakang sebagai pemain bola, kemudian jadi pelatih, saya punya sertifikat pelatih ini. Saya level pelatih saya asal AFC. Ya kan? Cocok untuk Liga 2 itu sih. Nah, jadi kalau di kepelatihan tuh saya udah punya C AFC, kemudian D, mulai dari D, kemudian C AFC, B lokal, B AFC, kemudian A lokal, AFC. Ya, saya punya udah punya ini semua. Bahkan AFC itu bisa Liga 1 itu. Liga 1, tapi saya belum ketanya mesti Liga 1 itu A Pro. Oh, A Pro sekarang. Saya A Pro. Tapi mungkin ada ketahuan sih ada 1-2 juga masih Liga 1 kalau nggak salah tuh kayak Persiraja itu juga kan masih. Iya. Persiraja sama itu, satu lagi PT kemarin. Itu urusan PSSI lah, bukan urusan kita lah, ya kan. Oke. Coach, ya. Eli Idris ini kan dulu mantan pemain ya. Terkenalnya mantan pemain timnas. Kalau lo anak NJ yang mau tahu sebenarnya searching aja udah banyak tuh ya kan referensinya ya kan. Tapi dulu bisa main bola tuh gimana ceritanya, Coach? Oke. Ceritanya ini panjang. Kemudian ada uniknya. Saya berangkat dari Pulau Buru. Pulau Buru itu ceritanya pembuangan tahanan. Pembuangan tahanan 65 itu ya. Kalau di sana kan Pulau terkenal dengan pembuangan tahanan waktu itu kan. Nah, kemudian pada suatu hari ada salah seorang dokter, namanya dokter itu Zulkifli Amin, orang Padang. Orang Padang yang waktu itu tugasnya di tempat Pulau Buru. Di Pulau Buru. Nah, waktu itu pada suatu sore dokter itu jalan-jalan ya di tempat orang tahanan itu. Betul, saya pas naik di situ karena bapak itu ngajarnya di situ. Bapak saya itu ngajarnya di tempat orang tahanan itu. Pembuangan itu. Ya dokter pun bertugas di situ. Situ. Jadi pada suatu sore saya ada main bola di kampung lah. Ya, bola kampung. Dokter itu lewat di jalan itu, mungkin dia pada sekitar main bola, dia berhenti, dia nanya itu orang-orang yang nonton itu, dia nanya itu anaknya siapa, itu orang itu bilang itu anaknya Pak Guru Eli. Nah, kemudian dokter ini satu asrama dengan bapak. Oh, karena sama-sama bertugas di Pulau Buru itu ya? tempat tahanan itu. Iya. Nah, bapak itu dokter ngomong sama bapak, mau nggak anak dibawanya ke Jakarta. Akhirnya bapak pulang kasih tahu saya ketemu dokter di mesnya lah, di mes gitu. Itu dokter tanya saya mau nggak ke Jakarta. Untuk apa tuh, Coach? Main bola. Ke Jakarta untuk main bola. Jadi dokter lihat saya punya bakat, punya talenta. Dokter bawa saya. Akhirnya udah. Dia bilang udah nanti kamu bulan ini nanti kamu berangkat dengan saya berangkat itu dengan tahanan. Pembebasan tahanan naik kapal laut. Naik kapal laut dari Pulau Buru ke Jakarta. Berapa lama tuh? Perjalanan 1 minggu. 1 minggu. Nah, itu proses perjalanan saya ya. 1 minggu kemudian bersama dengan para tahanan yang akan dibebaskan ya. Bebasin.
Nah, karena yang naik kapal itu yang orang luar dari selain tahanan itu saya sendiri. Oh, jadi sisanya semuanya tahanan? Iya. Jadi unik tadi saya bilang uniknya perjalanan saya. Udah 1 minggu perjalanan dari Ambon Pulau Buru ke sini dari tujuan Priok itu Jakarta 1 minggu. 1 minggu. Nah, nyampe lah kalau perjalanan itu sampai di Jakarta di Priok saya dijemput sama pembantunya dokter. Nah, itu habis itu saya tinggal lah di rumah dokter di Rawasari. Nah, di Rawasari situ ya, nah situ. Nah, setelah sebulan kemudian saya itu tiap hari diantar sama pembantunya dokter. Untuk latihan bola itu di Ragunan. Oh. Dari Rawasari itu dari Rawasari itu tiap hari naik bis turun di Ragunan sana, masuk ke dalam itu latihan di Jayakarta. Oh, latihannya PS Jayakarta. Di Jayakarta pertama ya. Itu perjalanan saya tuh ya. Nah, di situ saya latihan tuh hampir tiap hari saya diantar sama pembantunya dokter. Tiap hari naik bis turun 3 kali kalau nggak salah. Naik turun itu hampir tiap hari. Selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu akhirnya ada Sultan Arahara itu lihat saya. Dia lihat saya. Mungkin saya punya bakat, punya talenta. Dia manggil saya. Nyong, dipanggil saya tuh Nyong. Nanti kalau kamu bagus, kamu masuk asrama. Jadi udah asrama Jayakarta. Oh, Jayakarta. Di Ragunan. Udah saya latihan selama kurang lebih 3-4 bulan. Saya dipanggil masuklah asrama Jayakarta itu. PS Jayakarta. Jayakarta itu ya, masuk di situ, di asrama udah. Saya nggak berpikir banyak lagi. Saya hampir tiap pagi, tiap hari latihan terus. Fokus latihan terus. Itu kerja saya. Tiap hari tuh kadang-kadang selang. Itu umur berapa coach? Saya masih ingat tuh ya kurang lebih umur 19 tahun. Umur 19 tahun setiap hari kerja main bola ya coach? Terus masih sekolah soalnya. Masih sekolah. Nah, dari situ kan ada lapangan tembok di Ragunan itu ya. Tuh punya tembok saya tiap hari. Karena bulan puasa pun saya ingat bulan puasa saya pernah latihan siang-siang begini. Saya latihan berarti. Jadi kerja saya. Kerja jadi keras di otak saya itu, saya nggak berpikir panjang. Saya datang ke sini, saya pengen hasil. Saya nggak mau ngecewain orang di kampung lah. Betul. Sama dokter yang bawa saya. Udah 1 minggu perjalanan harus ada hasilnya. Nah, itu. Nah, setelah saya di Jayakarta, nggak lama saya dinaikin senior Galatama. Galatama tuh. Dulu ada 2 ya coach ya, Galatama sama Perserikatan. Nah, itu saya masuk Galatama. Galatama itu ininya sempat main dengan sama Sofyan Hadi, Taufik, waktu itu ada Taufik itu kan. Nah, kalau yang sekarang itu mungkin masih ingat ke sana tuh. Udah ada almarhum juga dia main tapi merangkap pelatih Suwadi Idris. Nah, saya sempat 1 mes itu sama Andi Lala. Oh, Andi Lala. Andi Lala dulu pernah pegang Persitara. Iya, Andi Lala pernah. Itu pernah pegang Persitara. Nah, jadi perjalanan situlah saya hampir 2 tahun di Jayakarta. Kemudian Galatama terakhir itu kita final lawan Niak Mitra di Surabaya. Di situ kita kalah, kita juara 2, dia mitranya juara. Akhirnya dari situ saya dilihat sama Danur Windo. Saya menurut Danur Windo, saya dipanggil masuk Liga Selection. Liga Selection waktu itu kita karena kita runner up, kita lawan Niak Mitra yang juara. Pada itu Niak Mitra juara. Nah, dari situ kita main, kita menang lawan Niak Mitra. Nah, dari situ lah abis itu saya dipanggil 85 itu. Dari situ Sinyo Aliando lihat saya. 85 panggil sama timnas. 1985 udah main di timnas. Membela Indonesia di timnas. Itu untuk ajang apa tuh? Itu pra Piala Dunia. Pra Piala Dunia. 85 yang waktu itu pra Piala Dunia di Meksiko. Oh, di Meksiko. Sorry coach, itu yang kasus tuduhan itu bukan. Bukan. Kita juara subgrup lah. Pada waktu kita juara subgrup. Nah, saya tuh sebetulnya saya pindah dari klub itu ke Jayakarta, Yanita Utama, kemudian saya pindah ke Kramayuda Bogor, Kramayuda Palembang, terus habis itu saya pindah ke Pelita, kemudian ke Persita. Oh, sempat ke Pelita ya? Iya, Pelita 10 tahun. Oh, saya juara Galatama itu 6 kali. Di Liga itu saya 6 kali juara Galatama. Kemudian antara klub itu Kramayuda di Arab Saudi. Kemudian di Pelita itu di Bangladesh. Juara antar klub dia itu. Nah, kalau ke PES Timnas itu juara subgrup pra Piala Dunia 85 itu. 85. Kemudian Asian Games 4 besar di Korea. Asian Games 4 besar di Korea tahun 86. Tahun 86. Indonesia pernah 4 besar Asian Games. Asian Games.
Nah, itu yang sedikit prestasi saya di tim nasional. Di timnas ya. Di timnas sampai tahun berapa coach? Saya terakhir 93 di Singapura. Oh, dari 85 sampai 93 masih timnas ya. Di Singapura, saya 93 di Singapura. Nah, dari situlah saya pindah itu ya kan, Yanita Utama Bogor, Krama Yuda Palembang, kemudian Pelita Jaya Sawangan, habis itu Persita Tangerang. Nah, terakhir saya Persita Tangerang, dari situ mulai saya udah main merangkap asisten, habis itu saya jadi asisten Benny Dolo. Oh, asistennya coach Benny Dolo. Iya. Terus habis itu saya diminta saya jadi pelatih Porda Kabupaten Tangerang. Itu pertama saya jadi karir pelatih ya Porda. Saya juara Porda pada waktu itu. Dari situ saya diminta Benny Dolo untuk melatih bola Mongondo. Persibom Mongondo divisi 2. Itu saya naikin ke divisi utama pada waktu itu. Saya 4 tahun di sana. Terus saya naikin bola Persibom ke divisi 2. 4 tahun di sana lah. Nah, dari situ saya balik lagi ke Persita. Dari bola Mongondo saya balik ke Persita. Dari Persita saya dari Liga 2 saya naik ke Liga 1. Coach Eli Idris bawa Persita Tangerang naik ke Liga 1. Liga 2 ke Liga 1. Itu saya tuh. Nah, itu waktu itu kita kayak sekarang belum punya stadion lah. Itu stadionnya waktu itu setelah kita naik Liga 1 kita hanya di Kuningan. Oh, main di Kuningan. Nah, waktu itu stadion Benteng nggak bisa dipakai. Untuk Liga 1. Jadi waktu itu Persita mainnya di Kuningan. Jawa Barat di Kuningan sana. Dengar-dengar ceritanya dulu sempat juga hampir main di Persitara, coach. Persitara saya sempat ikut Persitara. Antara saya sempat ikut Persitara waktu almarhum Andi Lala. 89 yang kerusuhan itu. Ya, 98. Nah, waktu itu udah latihan. Saya latihan sini, makanya saya tahu tubuhnya saya latihan sini. Waktu itu kita udah persiapan untuk ke Bali. Kita nginapnya waktu itu saya ingat banget di Kuningan. Ada hotel di Kuningan di sana. Hanya pada waktu itu pas mau berangkat besoknya itu ada kerusuhan besar-besaran pada waktu. Akhirnya nggak jadi bubarlah semua pada waktu itu. Itu sedikitnya perjalanan karir saya di sepak bola dari pemain kemudian jadi pelatih. Sekarang saya balik lagi di Persitara. Saya sempat main di Persitara pada waktu itu. Hanya waktu itu belum jadi keterusan ikut main kompetisi resmi. Betul, karena tapi udah sempat latihan di sini. Persitara. Itu jadi prestasi sebagai pemainnya wow. Cukup prestis lah ya. Prestasi pemain 6 kali juara liga. Pemain timnas. Iya, kalau Coach Eli Idris dulu waktu pemain posisinya apa sih, Coach? Saya kalau di timnas itu saya di gelandang bertahan. Gelandang bertahan karena pemain bertahan ya. Iya. Karena saya lahir aja 92, Coach. Iya, kalau di klub itu kadang-kadang saya ditaruh di belakang juga pernah, di wing penyerang kiri juga pernah, di gelandang juga. Ya, tapi saya ininya banyaknya di gelandang bertahan. Gitu. Karir sebagai pemain tadi udah wow banget lah ya, pemain timnas, juara liga 6 kali. 6 kali. Klub-klub yang dibela juga klub-klub besar ya kan, Pelita, Persita. Terus juga karir pelatihnya Coach Eli Idris ini adalah yang membawa Persita Tangerang dari Liga 2 ke Liga 1. Itu. Nah, sekarang ada di Persitara, Coach. Oke. Bagaimana melihat Persitara hari ini? Kemarin udah seleksi pemain. Iya, saya sebetulnya diminta sama Pak Towel ya kan untuk membantu Persitara ini. Ya tadinya sebetulnya saya banyak juga yang minta saya divisi 2 di Jawa. Oh, sebelum Persitara ada juga Liga 2, divisi 3 Banyuwangi udah minta saya juga sama di Babel sana. Tapi terus terang memang saya bilang saya masih ada sedikit kerjaan sedikit, saya belum bisa tinggalin kalau saya keluar kota ya. Kalau masih di Jakarta mungkin saya masih berani lah. Nah, makanya waktu Bang Towe panggil saya ya, saya coba saya bilang oke, saya coba lihat ya, saya coba bantu saya di Persitara. Nah, hanya memang terus terang bahwa di ini kan waktu kan ya. Kalau saya melihat ini dengan waktu, dengan kita berkumpul kemudian kita lihat persiapan dengan tim-tim yang lain, mereka udah persiapan, tetapi ini sekali lagi bahwa ini tantangan saya ya kan, bagaimana saya coba ya kan membuat sesuatu yang ada di Persita ini. Ya saya sih berharap waktu dekat ini semua pemain sudah kumpul. Kumpul artinya kita udah mendapat satu tim lah. Ya, tim supaya kita mulai start latihannya.
supaya kita bisa evaluasi dari pemain yang ada ini kira-kira masih butuh lagi apa enggak atau udah cukup. Nah inilah nanti saya coba ini dengan asisten saya lah. Jujur saya sedikit merinding coach. Inilah kalau orang hebat, orang besar melihat ada tantangan itu bukannya jadi satu pesimis gitu, tapi justru dari tantangan itu apa yang dihadapi itu yang menjadi fokus utamanya gitu ya coach ya. Untuk bisa di ini. Kalau dari manajemen sendiri coach, target yang dikasih untuk pelatih? Terus terang dalam waktu berapa hari ini memang manajemen belum terlalu bicara dengan masalah target ini. Nah, hanya mungkin mereka juga mau lihat pemain yang ada ini. Kalau kita bicara target, berarti kan kita juga melihat dari pemain yang ada, kemudian kita juga melihat yang waktu yang ada, ya kan? Kalau waktu ya kita sebelum mungkin saya nggak tahu kenapa baru sekarang Persitara baru mau siapin tim gitu loh. Kenapa nggak jauh-jauh hari gitu lah. Itu yang ada satu pertanyaan juga buat saya gitu. Tapi sekali lagi bahwa ini tantangan buat saya. Nah, gitu. Kalau target secara pribadi coach, harapannya di Persitara? Oke, kalau saya kan karena terus terang saya di pemain pun saya orang yang sebagai pribadi itu saya nggak pernah mau kalah. Di pribadi saya itu saya main bola tuh kenapa orang dulu ini dengan saya kan saya sebagai striker saya nggak pernah di lapangan tuh saya nggak pernah mau kalah gitu. Sebelum mungkin, selesai harus fight itu terus gitu loh. Jadi mungkin karakter ini yang mungkin membuat saya selalu ada di diri saya untuk bawa di pelatih itu. Dan nanti akan saya tuangkan kepada pemain Gatot itu. Mudah-mudahan semangat itu bisa ditularkan ya coach ya ke para pemain Persitara supaya yang nggak gampang nyerah lah ya coach ya, minimal itu yang kita mesti saya ajak bicara dengan mereka gitu, dengan anak-anak gitu kan. Ya, saya tuh bilang bahwa kita ini waktu ya kan. Saya pun kemarin waktu seleksi awal itu saya udah kasih tahu, ya kan, bahwa sepak bola ini seperti ini. Perkembangan sepak bola kan ada perubahan. Ya, betul. Terus kita mesti ikut perubahannya cepat. Kita mesti ikut perkembangan sepak bola yang sekarang ini. Apa sih yang terjadi sepak bola sekarang ini gitu. Terakhir coach, untuk supporternya Persitara coach, yang tahun ini kemungkinan nggak bisa nonton langsung di lapangan. Gimana coach himbauannya mungkin atau pesan-pesannya buat artinya kan mungkin Enjemania kan mereka juga mungkin kangen ya kan. Iya, betul. Satu mereka kangen masih pengen nonton tapi karena kondisi situasi ya paling kita sih mintanya doain aja ya kan. Doain aja mudah-mudahan ya saya akan berbuat maksimal ya kan buat supporter lah ya kan. Saya bukan nggak janji tapi saya akan coba maksimal saya berbuat sesuatu buat Persitara ini. Karena saya juga pengen buat nama saya, jaga saya juga nama saya. Saya pengen dari Liga 3 kita ke Liga 3, Liga 2 kita ke Liga 1 gitu. Itu sesuatu yang saya akan coba di sana gitu ya. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih coach ya. Dengar nih, Coach Eli Idris minta dukungan doa, support buat Enjemania dimanapun kalian berada. Dukung terus Persitara Jakarta Utara di tahun ini untuk menghadapi Liga 3 Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Oke. Itu coach. Terima kasih coach ya. Terima kasih. Demikian Kartu Kuning Podcast episode kali ini. Terima kasih buat lu semua yang udah nonton sampai habis. NJ Mania.